Tapi sebelumnya nih, Pak Rudi, Ya. di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali orang yang mungkin melihat properti ini menjadi sebuah apa ya, kegalauan gitu. Apakah di tengah pandemi ini harus membeli properti apa enggak? Dan kalau boleh tahu nih di mata Pak Rudi sendiri, itu sebenarnya hunian seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini di era new normal ini? Yes, Suci. Saya mau share sedikit Suci sebelum menjawab pertanyaan kamu ya Suci ya. Oke. Sebenarnya ya properti ini pada saat pandemi sebenarnya ini merupakan salah satu yang diunggulkan atau diprioritaskan, ya kan? Karena tahu nggak Suci, pemerintah memberikan suruhan gitu atau mengharuskan atau diwajibkan apa Suci? Apa? Kesehatan? Di rumah saja. Oh, di rumah saja. Ya kan? Ya, dengan protokol Betul kan? kesehatan. Ya kan? Ya kan? Work from home di rumah saja. Otomatis ini menggaungkan di rumah saja. Ya kan? Bayangin kalau yang belum punya rumah, artinya mesti punya rumah. Gitu kan? Iya, betul. Kalau yang belum punya rumah buat di Kertabumi saja. Oh, di rumah saja nih Pak itu. Lebih aman ke bawah. Iya. Ini langsung bersuara. Di rumah saja, di Kertabumi saja. Di Kertabumi Di Kertabumi saja. Di kota Kertabumi. Di kota Kertabumi. Yes, betul Oke. kan? Nah itu dia. Nah dulu ya kan sangat papan papan. Nah sekarang papan ini digaungkan, ya kan? Jadi kita ini sekarang, ya kan mungkin kalau mau jalan-jalan udah berkurang. Jadi kalau misalnya mau ngafe udah berkurang, ya kan? Nah akhirnya uangnya bisa terkumpul untuk apa? Beli rumah. Gitu dia. Ya, oke. Saya mau sharing. Nah, produk properti yang diinginkan saat ini normal nih apa sih, ya kan? Iya, Itu benar. Ini realita, ya. Banyak orang yang ingin konsepnya greenhouse, ya kan? Jadi pengen di rumah itu rasakan hijau asri. Iya dong Pak. Ya kan? Karena sering di rumah kan? Betul, kalau misalnya di rumah kemarin juga saya berbincang-bincang dengan salah satu profesor ya, bahwa hunian itu kalau misalnya nggak nyaman, membuat stres itu malah mengurangi sistem imun tubuh. Ya, hormon Jadi, endorfinnya turun. Iya, Iya, betul. betul. Hormon itunya yang jahat naiknya. Iya betul. Jadi Jadi tetap kuat juga. iya, untungnya Pak itu awet muda terus berarti Awet hunian muda. itu Iya. Saya ketawa terus jadi main tapi. Iya. Karena lihatnya hijau-hijau ya. iya makanya kayaknya kebanyakan di Kertabumi makanya awet muda soalnya. Kertabumi itu berarti membumi. Membumi. Kalau mati maka Makanya awet muda. Makanya awet muda. Iya kan Pak? Iya itu dia. Ya kan jadi feel happy ya kan Iya. dengan yang tadi banyak taman asri itu membuat kita tadi hormon endorfinnya ya kan dan imunnya. Imunnya menjadi Iya. hormon endorfin ya Suci bukan hormon dolphin. berbicara kalau ini ya, Iya. dia Pak Emil ini luar biasa sekali ya. Menjadi head of marketing sepertinya Bapak Emil ini senang sekali membuat orang tertawa Pak. Iya dong. Iya, makanya kita kalau di dekat-dekat Pak Emil kayaknya jadi cepat muda. Iya, Asli. lagi happy langsung di Kertabumi. Asli. Tetap ujung-ujungnya kan Kertabumi. Iya bener dong. Makanya di Kertabumi saja jangan di Bangkalan. Kertabumi saja ya Pak. Ini nanti Pak Emil udah siap-siap kita cecar nih dengan Iya, iya. Kertabumi gitu. Ya kan? Silakan Oke. dilanjut. Next itu. Nah biasa keamanan juga penting karena di rumah saja keamanan ini penting. 24 jam bagaimana keamanan. Ya kemudian juga, nah tadi kerapiannya, masternya, bagaimana suasananya, ya kan di klaster tersebut. Nah kerapian kita bicara, kita masuk ke suatu tempat kalau lihat nyaman, rapi kan enak kan ya. Iya, iya. Ya kan? Nah itu dia. Kalau misalnya yang berantakan, ya kan semrawut itu pusing sekali. Jadi kerapian ini, ya ini penting sekali. Apalagi kebanyakan kan di rumah saja gitu ya. Di rumah di kawasan gitu kan. Jadi ini penting sekali dalam yang diinginkan di kondisi new normal itu. Ya. Nah habis itu ini nih kita Kembali bicara lagi. fasilitas. Ya. Kembali Nah lagi. ini kalau lihat sekarang banyak orang yang mulai apa naik sepeda. Iya betul betul. Naik sepeda ke Kertabumi. Kertabumi. Kertabumi Pak. Jadi kalau misalnya di Kertabumi bisa Pak naik sepeda. Oh Pak? bisa. Oh boleh ya Pak ya. Ya kan? Nah fasilitas di kawasan tersebut bagaimana gitu ya kan? Mungkin ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kebutuhan dalam kehidupan. Nah ini
fasilitas yang banyak diutamakan, terutama mungkin taman, Betul. ya lingkungan, bisa lari pagi, bisa naik sepeda. Betul, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan olahraga itu menjadi salah satu kebiasaan yang harus menjadi rutinitas ya. Betul. Itu sebagai kesehatan dan katanya juga kan kalau misalnya sistem imun tubuh kita kuat itu kita akan sulit tertular penyakit. Dan sepertinya Kertabumi itu memiliki fasilitas-fasilitasnya, tapi nanti kita akan beralih kepada itu ya Pak. Iya. Nah, abis itu juga bicara soal layout dari rumah tersebut. Layoutnya mesti ya yang bagus gitu loh. Dan kebanyakan mungkin sekarang banyak campur ruang terbukanya gitu. Nah, layout ini penting gitu sih. Jadi itu yang diinginkan oleh masyarakat saat ini di kondisi new normal. Dan juga ini Bu. Nah itu dia, harga Pak. Itu sepertinya harus jadi nomor satu Pak. Ini nomor satu ya. Iya. Harga Pak. Ya, mungkin kita bicara promo dan lain-lain gitu ya. Itu yang paling sekarang mungkin dilihat gitu ya. Kemudian juga setelah ini adalah ya spesifikasi tadi, ya kan. Dia pengen long lasting, speknya juga terus ya sesuai dengan kebutuhan. Gitu sih. Nah itu tadi info dari saya. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ruby. Luar biasa sekali ya Pak, terima kasih, ini sangat informatif sekali. Kalau misalnya boleh saya rangkum ya, berarti tadi dari 10 itu ya para pemirsa, yang pertama ada lokasi, kemudian ada aksesibilitas, ada fasilitas, dan konsep juga ternyata itu sangat penting ketika kita memilih properti. Jadi di Agung Podomoro kan sudah dibuktikan karena selama lebih dari 50 tahun gitu. Tapi apakah spesifikasi untuk developer yang baik itu seperti apa lagi Pak? Nah ini yang poin nextnya ya, yaitu adalah track record dari developernya. Nah ini kita bicara soal sekarang ini zamannya digital, semuanya tercatat gitu loh di media digital gitu kan ya. Jadi kita bisa lihat track record dari developer ini, apa saja sih proyek yang dikembangkan gitu ya, yang diluncurkan apa saja, yang sudah serah terima apa saja, yang sudah digunakan apa saja. Dan semakin ya kan banyak dan masyarakat banyak yang menikmati, menggunakan, yang tinggal di sana, itu kan kelihatan. Jadi kita bisa lihat track record dari developer yang apalagi sudah 50 tahun gitu kan, membangun negeri, ya kan. Nah ini kita lihat bahwa nggak main-main dalam bisnis. Ini terpercaya, terdepan. Nah itu dia. Oke, berarti track record ini menjadi salah satu bagaimana kita akan melihat developer ini terjamin apa enggak gitu ya Pak. Ya kalau Agung Podomoro sudah pasti ya, kalau misalnya nanti di Google itu udah track recordnya bagus semua nih. Apalagi salah satunya Kota Kertabumi nih, nanti saya penasaran sekali nih seperti apa. Silakan dilanjut Pak Rudy. Nah habis itu pastinya berhubungan sama dengan kemampuan, jadi kita harus cek price, harganya juga, ya kan. Ini related gitu. Jadi setelah hal-hal tersebut, nah inilah yang harus kita sesuaikan ya kan, sesuaikan ya. Terjangkau. Nah, tapi kalau misalnya begini Pak, kalau misalnya bicara tentang harga gitu, kadang kan ada harga yang sangat mahal, tapi juga itu harus berbanding dengan kualitas. Kadang orang tuh mau yang harganya terjangkau, tapi harganya yang terjangkau, tapi kualitasnya juga yang sangat tinggi gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita itu melihat bahwa oh harga ini tuh sepadan dengan kualitasnya gitu? Ya, nah tadi dari poin-poin tersebut sih menentukan sih. Ya, karena dari sisi konsepnya, dari sisi spesifikasi bangunannya, dari sisi fasilitasnya, ya. Nah ini yang menentukan kualitas grade-grade-nya gimana gitu. Jadi kalau bisa dibilang kita harus bandingin apel sama apel, jangan apel sama jeruk gitu. Iya, kadang banyak sekali Bapak yang masih membandingkan apel dengan jeruk. Misalnya salah satu kawasan dengan harga A, salah satu kawasan dengan harga B. Harga B lebih murah. Lalu kita tuh cepat menyimpulkan bahwa oh yang B aja kan harganya lebih murah. Padahal mungkin itu nggak apple to apple ya. Betul. Tapi apple to jeruk. Yes, karena lingkungan dalam sebuah klaster atau perumahan atau kawasan itu menentukan, ya kan. Nah, mau di level mana nih, gitu kan ya? Mau di strata yang mana seperti apa gitu loh, ya kan? Tetangganya mau siapa, gitu kan? Tetangganya mau siapa gitu. Kata itulah yang membedakan gitu, ya. Nah, jadi kita dalam tempat tinggal itu juga akan menentukan kualitas hidup kita,
ya kan, kenyamanan. Nah, itu dia sih. Oke, baik Pak. Berarti ini sudah ada 8 komponen ya. Yes. Nah, nextnya itu jangan lupa cek sertifikatnya secara legalitas ya. Nah, ini juga penting. Sebelum membeli, cek ini sertifikatnya apa, ya kan? Kita tahu kalau untuk properti, khususnya kalau rumah gitu kan ya, apakah ini hak guna bangunan, hak milik, atau hak pakai, atau milik gitu. Itu mesti dicek gitu kan. Gimana Pak kalau misalnya saya Pak, saya Ya. mau beli properti gitu. Nah, untuk mengecek sertifikatnya ini tuh kemana Pak? Nah, jadi gini, Gimana? di beberapa developer, ya kan? Nah, kita tanyakan, kita tanyakan, ini apa sih sertifikatnya? Biasa diinformasikan. Dan banyak juga, misalnya kondisinya adalah sedang pemecahan. Nah, biasa ada sertifikat induk, dan biasanya suka dikasih lihat sertifikat induknya, gitu ya. Jadi itu cuma diperlihatkan saja. Oh, ini loh sertifikat utamanya. Dulu waktu saya beli juga, waktu di pembelian properti pertama dikasih lihat tahu, ini loh sertifikat ini. Walaupun dalam proses pemecahan, tapi sertifikat itu sudah ada. Jadi kita sudah clear. Nah, tapi dengan beli lewat developer itu terus terang jadi lebih safety. Karena bukan kita langsung kan, ada developer yang membantu dalam pengurusan sertifikat dan lain-lain. Oh, makanya kenapa tadi developer itu menjadi komponen penting ya di saat kita membeli properti. Karena ini juga berkaitan erat dengan sertifikat. Mungkin para pemirsa yang ada di rumah, mungkin sebelumnya sertifikat ini terasa tidak penting ya, tapi justru ini hal yang harus diperhatikan. Untung nih Pak Ruby kasih tahu ke kita nih, kalau enggak main beli aja nih tadi saya Pak. Yes, jadi itulah tadi hal-hal yang wajib kita tahu gitu ya. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi sih, masih banyak lagi. Jadi kayak misalnya bagaimana nih sekelilingnya infrastruktur yang akan dibangun gitu loh ya, masih banyak lagi gitu loh. Tapi itu hal-hal yang menurut saya penting dalam suci menentukan pilihan, gitu, menentukan pilihan. Karena ketika kita memilih yang benar, harganya pun akan meningkat. Ya, investasi khususnya beli properti itu kelihatan bentuknya, ada wujudnya, gitu kan ya, ada wujudnya. Dan banyak kan cenderung mengalami peningkatan. Jadi ada capital gain dan juga ada untuk pendapatan, misalnya kalau nggak dipakai bisa disewain, gitu sih. Oke, baik, luar biasa Pak. Kalau boleh tahu nih ya, 10 ke 10-nya apa? Itu tadi yang saya sebutkan ya. Jadi selain kita bicara yang tadi bicarakan, nah biasanya kalau kita membeli di daerah yang berkembang, ya infrastruktur di sana mungkin lagi dibangun LRT, MRT, ya jalan tol. Nah itu tuh bisa membuat peningkatan. Oh, infrastruktur. Wah, luar biasa sekali. Berarti itu adalah 10 hal yang harus diperhatikan ya. Itu wajib diperhatikan Suci. Jadi bikin checklist. Iya nih, mana aja nih. Kalau misalnya saya nih Pak biasanya